Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Parista dengan NIM 12331111125. Saya dari kelas D PGSD Stamford 2023. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA di SD dengan dosen pengampu utama yaitu Dr. Zainuddin MMSI dan Pak Abdul Aziz Nasution SPD MPD. Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas bagaimana siklus air bekerja dan bagaimana setiap rangkaian prosesnya dapat membentuk dan mengubah permukaan bumi seperti alur sungai, tebing, dan juga pesisir pantai. Di sekitar kita, mulai dari banjir, longsor, dan penghidupan pantai merupakan fenomena yang sering terjadi. Fenomena ini bukan terjadi begitu saja, tetapi ada mekanisme alam yang mendorongnya. Salah satu faktor utama yang berperan adalah pergerakan air dalam siklus air. Nah, kemudian apa sih itu siklus air? Siklus air adalah proses berulang yang menunjukkan pergerakan air di bumi melalui atmosfer dan kembali lagi dengan mengubah wujudnya menjadi cair, padat, dan gas. Proses utamanya meliputi evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan limpasan. Tahapan pertama adalah evaporasi atau penguapan. Apa sih itu evaporasi atau penguapan? Evaporasi adalah proses perubahan air dari bentuk cair menjadi uap. Proses ini terjadi ketika molekul-molekul air mendapatkan cukup energi panas dari matahari sehingga mereka dapat bergerak lebih cepat dan melepaskan diri ke udara. Semakin tinggi suhu suatu tempat, maka semakin cepat proses penguapan terjadi. Itulah sebabnya ketika cuaca sangat panas, genangan air lebih cepat mengering. Penguapan adalah langkah penting dalam siklus air karena menjadi awal perjalanan air dari permukaan bumi menuju atmosfer. Tahapan kedua adalah kondensasi. Kondensasi adalah proses ketika uap air yang naik ke atmosfer mulai mendingin dan berubah kembali menjadi titik-titik air kecil. Perubahan ini terjadi karena suhu udara di lapisan atas lebih rendah daripada permukaan bumi. Saat uap air kehilangan panas, molekul-molekulnya berkumpul dan membentuk awan. Jadi, awan yang kita lihat sebenarnya adalah kumpulan butiran air sangat kecil hasil dari proses kondensasi. Selanjutnya adalah tahap presipitasi. Presipitasi adalah proses ketika titik-titik air di dalam awan semakin banyak dan berat, hingga akhirnya jatuh ke permukaan bumi. Bentuk presipitasi paling umum adalah hujan, tetapi di daerah yang sangat dingin, presipitasi juga bisa berupa salju atau hujan es. Proses ini terjadi karena awan tidak lagi mampu menahan kumpulan butiran air yang terus bertambah, sehingga air kembali turun ke bumi menjadi bagian dari siklus air. Tahapan keempat adalah tahapan infiltrasi. Infiltrasi adalah proses ketika air hujan yang jatuh ke permukaan bumi meresap masuk ke dalam tanah. Saat air memasuki celah-celah tanah dan batuan, sebagian akan tersimpan sebagai air tanah, sementara sebagian lainnya terus bergerak melalui lapisan tanah. Proses infiltrasi ini penting karena membantu mengisi kembali cadangan air tanah yang digunakan oleh tumbuhan, manusia, dan makhluk hidup lainnya. Dan yang terakhir adalah runoff atau limpasan. Nah, ini adalah proses ketika air hujan yang tidak terserap oleh tanah mengalir di permukaan bumi. Air ini akan bergerak mengikuti kemiringan tanah, berkumpul menjadi aliran kecil, lalu menuju parit, sungai, hingga akhirnya kembali ke laut. Limpasan sangat berperan dalam membentuk bentuk permukaan bumi, karena aliran air yang terus bergerak dapat mengikis tanah dan membawa material ke tempat lain. Kalau kita lihat dari keseluruhan prosesnya, mulai dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, hingga runoff, siklus air bukan hanya mengatur pergerakan air di bumi, tetapi juga memberi pengaruh besar pada bentuk permukaannya. Setiap tahapan dalam siklus air menyebabkan air terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Pergerakan inilah yang menimbulkan tiga proses utama, yaitu erosi, pelapukan, dan sedimentasi. Saat hujan turun sebagai presipitasi, air yang tidak terserap tanah akan menjadi limpasan. Aliran air inilah yang dapat mengikis tanah dan batuan di sepanjang jalurnya yang menyebabkan erosi.
Sebagian air yang meresap ke dalam tanah melalui infiltrasi juga dapat memicu pelapukan, terutama ketika air masuk ke celah batuan dan mempengaruhi kekuatannya. Material hasil kikisan atau pelapukan bebatuan tadi kemudian terbawa oleh aliran sungai. Ketika alirannya melambat, misalnya di muara atau daerah datar, material tersebut akan mengendap dan membentuk endapan baru atau yang disebut dengan sedimentasi. Jadi, dari penguapan air oleh matahari hingga alirannya kembali ke sungai dan laut, seluruh rangkaian siklus air berperan dalam membentuk relief bumi, mengubah alur sungai, memperlebar lembah, membentuk delta, hingga mengikis wilayah pantai. Jika ketiga proses ini berlangsung tanpa kendali, misalnya akibat pembukaan lahan besar-besaran, hilangnya vegetasi, atau penggunaan tanah yang tidak tepat, perubahan permukaan bumi dapat menjadi ekstrim. Sungai bisa meluap lebih sering, lereng lebih mudah longsor, pantai cepat terkikis, dan kualitas tanah menurun. Di sini, pohon dan vegetasi memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi dampak perubahan permukaan bumi. Akar pohon membantu mengikat tanah sehingga lebih stabil dan tidak mudah hanyut oleh arus. Kanopi pohon menahan sebagian air hujan sehingga intensitas air yang jatuh ke permukaan berkurang. Selain itu, daun-daun dan serasah di permukaan tanah memperlambat pergerakan air sehingga mengurangi resiko erosi. Vegetasi juga meningkatkan kemampuan tanah menyerap air yang membantu menurunkan limpasan dan mencegah banjir. Dengan demikian, keberadaan pohon bukan hanya melindungi tanah dari kerusakan, tetapi juga menjaga keseimbangan proses geomorfologi yang terjadi secara alami.